Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri dengan juga Anung Aulia Hikam dengan NIM 52014190071. Kemudian ada Mas Surya Aditya Wicaksono dengan NIM 52014190050. Kemudian ada Mas Muhammad Zulfikar dengan NIM 52014190051. Kemudian ada Mas Rafa Hilal Akbar dengan NIM 52014190070. Di sini kami akan mempresentasikan atau dari tugas untuk CNC 1 di semester ini. Nah, yang di dalamnya itu ada proses turning dan milling. Nah, untuk proses turning di sini dari kelompok kami akan disampaikan oleh Mas Surya sama Mas Zulfikar. Kemudian untuk proses milling akan disampaikan oleh saya sendiri sama Mas Rafa Hilal Akbar. Oke, langsung saja langsung ke inti dari presentasi pada hari ini. Saya serahkan kepada Mas Muhammad Zulfikar sama Mas Surya Aditya Wicaksono untuk mempresentasikan proses turning. Monggo. Baik, terima kasih Mas Yoga atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya izinkan saya dan Mas Surya untuk share screen terlebih dahulu. Untuk langkah yang pertama, saya akan menunjukkan desain yang telah kami rancang di AutoCAD. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Nih. Ya, baik. Ini kurang lebih desain yang akan kita buat di CNC turning maupun CNC bubut. Setelah ini saya akan langsung beralih ke Mastercam untuk mengeksekusi pemrograman. Baik, di sini kita udah masuk ke Mastercam X4. Pertama kita membuka folder yang tadi telah kita bikin, folder AutoCAD. Kita cari di tempat di mana kita menyimpannya. Dan filenya DWG. Nah, ini gambarnya sudah dimasukkan. Sebelumnya kita letakkan dulu di titik 0. Setelah itu kita milih mesin apa yang akan kita gunakan, yaitu mesin latte atau mesin bubut. Lalu kita membuat stock setup, mengaturnya. Kira-kira bahan yang mau kita gunakan berapa, panjangnya, mau diameternya berapa. Kita atur 25 untuk diameternya dan panjangnya cukup 80 saja. Dan untuk pembuatan facing kita lebihkan 1 mili. Oke. Nah, untuk cekamnya mungkin kita bisa bikin di sebelah kiri. Tuh. Baik. Nah, oke. Untuk tahap stock setup sudah selesai. Kita mulai dengan tahap toolpath, yaitu dengan facing terlebih dahulu. Ini teman-teman, mungkin kita masih memakai pahat routing yang kanan. Untuk coolant bisa diatur. Mungkin kita lanjut ke tahap yang kedua,
yaitu ada pembubutan kasar maupun rogging. Jadi chain. Lalu ini dan ini. Oke, sudah berwarna kuning, yang artinya warna kuning adalah yang akan kita bubut. Oke. Nah, di sini kita masih memakai pahat yang sama. Kita bisa atur kulennya. Mungkin ini kita biarkan seperti peraturan awal. Untuk bitrate mungkin kita ubah menjadi 0,5. Dan spindle speed-nya kita bikin 800. Dan maksimumnya 1000. Oke. Mungkin untuk pahat kasar kita sudah selesai. Kita langsung mulai untuk pahat yang ada di tengah, atau kita mulai proses groove. Kita akan mulai di sini. Mungkin kita bisa milih pahat groove yang ini. Dan jangan lupa diatur untuk ini ya. Dan kulen. Siap. Oke. Selanjutnya kita beralih ke yang sebelah kiri atau belakang ya, teman-teman. Di situ kita bikin tahap bubut groove lagi. Oke. Kita bisa pakai pahat yang ini. Mungkin seperti tadi kita atur. Ini di tengah aja enggak apa-apa. Pukulan. Oke. Ini ada tabrakan, dan kita nanti atur di setting pahat. Kita ubah ke yang ini. Dan nanti kita atur ukurannya. Dan ini agar sudah lancip kita 0. Sudah cukup ya, lebih sudah oke. Yes. Kita ulangi lagi untuk tahapan keseluruhannya. Baik. Untuk langkah selanjutnya, ini adalah groove yang terakhir di paling sebelah kiri ini. Caranya seperti tadi sama. Kalau sebelumnya, bentar, kita bikin garis dulu di belakang. Lalu baru kita
ke grup lagi. Kita mulai dari sini dan berakhir di garis yang baru. Oke. Kita masih memakai pahat yang sebelumnya karena yang baru saja diatur. Yang ini. Kita langsung oke saja. Ya, jangan lupa bulannya. Oke. Baik, untuk tahap yang terakhir adalah finishing. Mari kita pilih toolpad, terus finish. Kita bisa mulai dari yang sini, dari awal sampai sini. Oke. Teman-teman bisa milih pahat yang ini. Untuk bitrate mungkin bisa dijadikan 0,2. Ini pastikan 0. Dan mungkin udah, oh ya, coolant. Jangan lupa coolant, kita finishing itu penting. Kita oke. Untuk hasilnya, bentar. Oke, ini kita bisa lihat ke yang mungkin teman-teman bisa lihat nih, belum itu ya, belum lancip ya. Kita atur pahat di finishing agar sudutnya menjadi 0. Ini ada, ini kan masih 8 untuk radius cornernya. Kita jadikan 0 terlebih dahulu. Yes. Oke, kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini. Lihat, ini yang di sini yang tadinya masih ada cekungan, di sini udah lancip. Ya, mungkin ini udah mastercam, tahap mastercam udah cukup. Kita langsung chat aja ke G-code-nya. Kita bisa namakan kuas kelompok, kuas CNC, dan kita bisa taruh di tempat yang kita inginkan di dokumen. Lalu kita ke sini. Oke, setelah itu saya stop share dulu. Kita pindah ke NC file. Nah, NC file nanti perlu yang perlu kita edit, terutama di bagian tool yang T0101 itu kita ubah.
Ya. Mungkin teman-teman bisa hapus tulisan yang seperti ini karena nggak berpengaruh di Swansoft nantinya. Ini bisa di-save. Nah, untuk tahap yang selanjutnya kita akan berpindah ke aplikasi Swansoft untuk memasukkan program yang telah kita dapatkan di Mastercam. Bentar. Bentar ya. Ini laptopnya agak lemot. Sorry. Assalamualaikum. Iya Kang, iya Kang. Iya nih turun. Nah, oke. Untuk programnya tadi sudah saya kirim ke Mas Surya. Untuk langkah selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Mas Surya, yaitu langkah dalam proses Swansoft-nya. Untuk itu waktu dan layar saya persilahkan pada Mas Surya. Selanjutnya adalah langkah simulasi di aplikasi Swansoft. Untuk sebelumnya mohon maaf tidak bisa udah on cam tapi kamera nggak bisa nyala, rusak karena rusak. Oke, saya lanjutkan. Udah terlihat atau belum ya Mas? Sudah, Mas.
Ya, sudah. Sudah. Oke, untuk selanjutnya adalah program di Swansoft. Yang pertama dilakukan adalah melepaskan alarm, kemudian nyalakan mesin. Kemudian kita lihat belum ada pahat ya di tempat pahatnya. Kemudian kita atur pahat nomor 1. Klik 2 kali. Kita ambil pahat yang ini. Ambil sudut yang paling kecil. VNMG. Klik OK. Kemudian tambahkan ke turret nomor 1. Oke. Sudah terlihat. Sudah ada pahat ya. Kemudian selanjutnya adalah kita mengatur stock size, ukuran benda kerja. Kita ambil ukuran panjangnya adalah 80 aja. Kita panjangan nggak apa-apa. Jangan 80. 70 aja. Terus diameternya kita ambil 25 aja, nggak apa-apa. Klik OK. Kemudian yang selanjutnya adalah memasukkan program yang tadi telah dibuat di Mastercam dan telah diedit ya. Klik File, Open, Yes, Oke. Kita ambil kelompok UAS CNC 1. Open. Ya, programnya udah di sini ya, di G-code di Swansoft. Bendanya juga udah keatur di sini ya, bisa dilihat. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mengatur titik home dari pahat ini. Kita klik home, X, itu udah otomatis bergeser ya, Z. Benar, meluruskan. Kita lihat, kita dua dimensikan dulu ya. Apa namanya? Ini apa programnya atau penyayatannya ini masih belum sesuai sama di tempat benda kerjanya. Sebelumnya kita panjangkan dulu. Bentar, ditambahin aja. Tadi 100 saja nggak? Oke, kita majukan aja nggak bisa. 10 mili aja. Oke. Kita kembalikan ke bentuk 3 dimensi. Terus kita mentitik nolkan. Pertama yang dilakukan adalah kita ke mode MDI. Klik ini, mode MDI. Klik program. Di sini ada MDI. Kita klik aja. Terus kita tentukan putaran mesinnya. Kita gunakan putaran mesin 800 saja nggak apa-apa. 100. Kemudian arah putaran.
Arah putaran kita gunakan 0,3. Jangan lupa titik komanya. Enter. Sudah. Kemudian kita hidupkan mesinnya. Kemudian kita dalam 2 dimensi supaya mudah melihatnya. Terlihat nggak pas ya, jadi kita harus mendekatkan pahatnya ke benda kerja. Klik ini, lalu kita dekatkan pahat ke benda kerja ya. Kita ambil penyayatan, terus X, kita dekatkan. Sebentar, maaf ya kalau ada bising-bising karena saya di luar. Sebentar, masih banyak. Ya, saya lanjut. Kita dekatkan X. Kita sayat. Terlihat butuh sayat ya. Itu dilakukan facing pertama ya. Kemudian kita matikan mesin. Lalu kita masuk ke mode offset setting. Kita letakkan pada sumbu set. Ini ada offset, kita klik aja offset. Offset. Kita letakkan pada sumbu set. Lalu kita tulis set 0. Set 0 titik. Kita pilih measure. Oke. Angka di sini biasanya udah sama yang di bawahnya ya. Setelah itu kita naikkan pahatnya, kita set sedikit lagi. Kita naikkan pahatnya. Kita naikkan pahatnya. Ya udah, kita ambil set gitu ya. Terus set saya titik 0 pada sumbu set. Kemudian kita hidupkan mesinnya. Kita hidup mesinnya. Lalu kita lakukan pemakanan. Sedikit saja. Dah, itu aja. Kemudian matikan mesinnya. Kita ukur gunakan measure. Kita cari di titik ini.
Ini tertulis diameternya itu 22472 ya. Oke. 22472. Kita kembali. 22472. Kita ke offset setting, kita pindah ini ke sumbu X. Kita tulis X 22,472. Itu kita mesh. Ya. Untuk mengetahui benar atau tidaknya itu harus menghitung. Kira-kira 260 udah benar atau enggak tadi yang sama yang 22,472 hasilnya dengan ini. Kemudian kita home kembali pahatnya dari gunakan home X terus set. Maaf tadi banyak berisik ya, maaf. Terus kita udah di home ya pada sudut pahatnya. Terus kita cek program. Ya. Ini dia titik home-nya udah pas ya. Pemahatannya udah pas di tempatnya ini ya. Setelah itu kita lakukan permesinan atau penyayatan. Machine door. Nyalakan mesin. Udah kita tunggu ya sampai tersayat sesuai desain. Ya, penyayatan hampir selesai ya teman-teman sesuai desain. Ya. Ya, penyayatan sudah selesai ya teman-teman, sudah sesuai program yang tadi buat di Mastercam dan yang telah diedit oleh teman kita Zulfikar. Ini benda jadinya yang telah dikerjakan di aplikasi simulasi Swansoft. Udah, kita bisa menyimpannya. Terima kasih untuk kesempatan mensimulasikan aplikasi Swansoft. Atas waktunya saya kembalikan kepada Mas Yoga. Oke, terima kasih atas waktunya dari Mas Zulfikar sama Mas Ria tadi. Nah, itu tadi sedikit presentasi dari kelompok kami mengenai proses turning dari mulai pembuatan benda kerja, kemudian masuk ke Mastercam, kita ambil key code-nya, NC kodenya, lalu kita masukkan ke Swansoft. Nah, ini untuk selanjutnya yaitu milling yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri dan Mas Rebekla. Nah, ini berhubung karena dari waktu Zoom itu juga tidak begitu lama sekali, maka dari itu untuk proses millingnya itu kita keluar dulu, kemudian kita masuk lagi untuk rekaman.
Nah, untuk videonya nanti akan kita gabungkan seperti itu. Oke. Nah, ini sekarang kita sudah masuk lagi. Jadi sudah dilakukan presentasi mengenai proses turning atau bubut. Nah, sekarang selanjutnya yaitu proses milling, yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri sama Mas Rafa Hilal Akbar. Nah, untuk yang pertama, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Rafa Hilal. Silahkan, monggo Mas Rafa Hilal. Baik, ini saya akan melakukan share screen. Sudah kelihatan, Mas? Sudah. Ya. Di sini awalnya kita akan membuat persegi, yaitu berukuran, yang ini berukuran 95 mm. Nah, lalu kemudian pada sudut ini kita akan melakukan chamfer berukuran 10 mm. Lalu pertama kita akan membuat lingkaran kecil, yaitu berukuran 15 mm. Dan yang kedua, ini kita akan melakukan lagi pembuatan lingkaran, yaitu berukuran 35 mm. Dan kemudian kita akan melakukan pembuatan lagi persegi. Persegi itu ukurannya 62 mm. Lalu dibuat lagi shaper berukuran sama 10 mm. Nah, lalu kita bikin garis dari titik tengah ke atas 31 mm. Terus habis itu ke kanan, dari sini kita tarik ke kanan berukuran 10 mm. Lalu sama ke sini juga 10 mm. Lalu di offset kiri dan kanan. Lalu buat setengah lingkaran memakai ARC. Dan tarik garis dari atas ke bawah radius 5 mm. Ini tarik garis ke bawah radius 5 mm. Lalu yang di kiri juga sama. Lalu di blok terus memakai circular dan lalu memakai circular. Lalu klik axis, lalu titik tengah, lalu ubah menjadi 4. Dan itu bakal keluar menjadi 4 bagian ini. Sepertinya sudah, Mas Yuga. Saya sudah melakukan penjelasan tersebut. Saya akan melakukan stop share. Nah, oke. Nah, selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Rafa dalam pembuatan 2D-nya, 2 dimensi. Nah, selanjutnya kita masuk ke Mastercam. Seperti itu. Sebentar, saya buka filenya terlebih dahulu. Mohon maaf ya, ini karena laptopnya agak ngelap. Jadi mohon ditunggu dulu.
Ini udah terlihat ya teman-teman ya. Baik, Mas, sudah. Oke. Nah, jadi kan setelah dibuat part 2D-nya, jadi kan langsung diekspor di Wiki. Nah, di sini kita buka filenya, kemudian kita cari di mana file yang sudah dikirim tadi. Di Wiki, kita ubah di Wiki. Kemudian kita akan buka. Ini sudah masuk. Nah, setelah itu kita akan membuat kotaan terlebih dahulu. Dan bantuan ini rectangle, kemudian make to ini to center. Nah, di sini kita karena di ininya 75 tambah itu berarti 94, maka kita isi di sini 95. Ini juga 95. Kita oke. Nah, di sini sudah jadi. Kemudian X from move to origin. Kita tarik di sini. Nah, kemudian biar color terlebih dahulu biar kelihatan. Kita masuk ke machine type. Kita pilih milling default. Kemudian masuk ke menu properties, stock setup. Nah, di sini kita select corner terlebih dahulu. Ini sampai sini. Ini kan 95, 95. Di sini kita Z-nya ketebalannya benda itu 25. Dan ini Z kita kasih angka 1. Dan kita centang. Nah, di sini kan sudah jadi. Nah, ini sudah jadi. Kemudian untuk garis-garis bantu tadi yang sudah kita buat, kita hapus tidak apa-apa. Tidak masalah. Lalu kemudian kita langsung ke masuk menu toolpad. Kita langsung lakukan proses phasing terlebih dahulu. Kita namakan kelompok 3. Oke, kemudian chain-nya kita ambil di sini, centang. Nah, di sini kita phasing tool. Toolnya kita ambil dari library, kita ambil yang nomor 10 diameternya biar cepat. Nah, kemudian kita tool yang di bagian ini kita kasih angka 1. Karena apa? Jadi kan kalau yang proses turning itu kan setelah NC kode didapatkan, NC kode harus diedit terlebih dahulu. Nah, ini ada cara yang lain untuk supaya tidak mengedit NC tersebut. Nah, itu kita mengedit dari Mastercam di sini. Jadi toolnya ini nanti kita langsung namanya angka 1. Jadi bukan 1010, melainkan langsung 1 saja. Karena proses milling di Swansoft juga berbeda. Seperti itu. Lalu holdernya kita ini terserah ya. Jadi bebas memilih yang mana. Kemudian cut parameter ini dibuat zigzag. Cut nggak usah karena phasing. Ini juga nggak usah. Dan on. Colon. Oke. Nah, di sini sudah. Kalau mau ngecek kita tinggal cek yang pakai blackboard ini. Kita coba. Nah, ini kan sudah termakan semua. Jadi aman. Kemudian kita centang. Nah, kemudian kita masuk toolpad. Kita lakukan proses kontur untuk membentuk yang bagian samping di sini. Nah, maka tadi bahannya kita lebihkan menjadi 95, maka dari itu agar proses kontur di samping ini, yang bagian samping sini bisa sesuai nanti. Besar benda kerjanya, seperti itu panjang dan lebarnya. Dan kita pilih chain-nya di sini, kita centang saja, enggak apa-apa. Untuk tool dan holder kita samakan, kayak di proses phasing juga tidak masalah. Kontur, tool, ini juga sudah 1. Holder. Nah, kemudian di sini. Ini kita ganti right. Nah, di sini kita ganti radiusnya 20.
Dan multipasnya kita kasih 3 mungkin. Coba 3. Nah, di sini berhubung tadi ketebalan dari benda kerja itu 25, maka kita kasih minus 27 misalkan. Biar nanti pemakanan langsung sampai akhir selesai seperti itu. Tidak ada sisa. Kita on-kan, dan oke. Nah, di sini kita akan coba. Nah, ini kan sudah jadi ini. Dia aman. Itu nah ini warnanya kita ganti sekalian. Biar nanti tidak untuk warna ini terserah ya, teman-teman mau ganti warna apa sesuai keinginan dari teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke proses kontur lagi. Kontur. Namun bedanya karena ini rencana benda ini yang dikontur sebelah sini sampai sini, maka dari itu chain-nya kita ambil sini sama sini. Ini untuk pembatas agar di bagian sini tidak ikut kena kontur seperti itu. Dan centang. Nah, di sini kita tidak menggunakan tool diameter 10, melainkan kita menggunakan diameter 7 yang agak kecil karena juga di sini tidak terlalu jaga-jaga agar di dalam sini tidak ikut termakan seperti itu. Nah, di sini kita ganti angka 2 dan holder sama. Nah, di sini kita coba rek terlebih dahulu. Kemudian ini let in out-nya kita matikan. Multipasnya ini tidak masalah. Kemudian, nah di sini kita kasih minus 5. Colon on, oke. Kita coba terlebih dahulu. Nah, ini kan masih ada sisa. Berarti proses pemakanannya masih kurang. Itu jaraknya. Kita ubah ke parameter, masuk ke multipass. Di sini kita akan coba lagi. Mungkin di sini kasih 2 nomornya. Kemudian di sini 5 dengan jarak 2 mungkin. Kita coba. Nah, masih belum bisa. Berarti arahnya kita ubah. Nah, arah yang di bagian sini kita ganti left. Kita coba cek terlebih dahulu. Di sini masih ada yang belum termakan ya di sini. Oh, salah ternyata. Berarti benar right. Multipass. Kita kasih 7. Masih belum. Jadi kita tambah lagi. Nah, sini sudah termakan semua. Oh, belum. Masih ada sisa. Nah,
Benar. Numbernya kita kasih diameter 7. Kita coba lagi. Nah, ini udah ya. Udah aman. Coba kita lakukan proses semuanya. Nah, ini sudah jadi. Jadi pemakanan dari atas ke bawah ini -5 seperti itu. Kemudian setelah itu kita masuk ke toolpad, kita masuk ke pocket. Nah, untuk yang pocket ini kita lakukan di bagian proses dalam terlebih dahulu di sini. Seperti ini. Kita oke. Kemudian ini pocket tool. Toolnya kita samakan, tidak apa-apa, nggak masalah. Ini juga 2 folder. Kita sesuaikan saja kayak yang awal tadi. Nah, kemudian di linking parameternya kita kasih, tadi kan sudah kemakan 5, berarti ini kita kasih berhubung pocket yang di bagian luar itu dari kelompok kami menginginkan kedalaman 5, berarti ditambah dari pemakanan awal berarti -10. Itu colon on. Oke. Mari coba kita lihat dahulu. Nah, ini sudah jadi untuk pocket bagian luar. Kemudian kita masuk ke pocket bagian dalam lagi, yang bagian lingkaran dalam ini. Kita buat seperti ini. Untuk chainnya seperti ini. Itu di situ kita samakan untuk toolnya. Holder kita sesuaikan. Siap. Yang parameter kita kasih -5, bukan -10, karena yang di bagian tengah tadi belum ada pemakanan. Seperti itu, jadi -5. Bulan on. Oke. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ini sudah jadi juga. Seperti ini. Habis itu kita lakukan drill. Bagian lingkaran ini kita drill. Drill. Kita select point bagian tengah-tengah di sini. Oke. Toolnya kita ambil diameter 10. Karena di gambar tadi juga berdiameter 10 seperti itu. Di yang ini. Drill diameter 10. Foldernya kita sesuaikan sama saja, nggak apa-apa. Nah, di sini kita berhubung tadi ketebalan benda itu 25, kita kasih -27. Kita oke. Dan langsung kita praktekkan semuanya. Nah, ini sudah jadi ya, teman-teman. Nah, ini sudah jadi benda kerjanya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, sebelum kita masuk ke Swansoft atau simulasi secara dengan mesin seperti itu, kita ambil keycode-nya terlebih dahulu. Oke, kita pilih folder mana untuk menyimpan keycode-nya di sini.
Ini saya pilih karena sudah buat folder juga. Nah, di sini. Kita oke, save. Bentar. Kita tunggu NC-code-nya muncul. Oke, sini sudah muncul. Nah, di sini kan sudah menjadi T1 karena tadi juga sudah diubah di bagian master cam-nya seperti itu. Jadi ini udah auto sendiri. Kita silang saja sini. Kita minimize. Nah, kemudian kita buka SSCNC. Oh, sebentar. Saya stop share dulu. Nah, ini udah kelihatan ya? Sudah. Oke, jadi ini kita milih bagian Fanuc OIM. M ini kode yaitu proses milling. Jadi kita run saja di sini. Oke. Ini udah kelihatan kan yang di bagian sini? Sudah, Mas. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal mesin Fanuc OIM tadi, yaitu proses milling. Nah, kemudian untuk langkah awal kita klik tombol emergency di sini, kemudian kita hidupkan mesin. Nah, di sini langsung saja kita file new NC code. Di situ kita klik ini auto ABS, kemudian kita masukkan kodenya terlebih dahulu tadi 3 CNC. Di sini kita ubah. Nah, kita open. Nah, habis itu kita menuju ke workspace. Stock size. Tadi kan panjang lebar itu 95 kali 95. Nah, dan di sini karena tadi ketebalan 25, kita ambil 50 saja. Nah, ini kan udah muncul nih bahan benda kerja di sini. Nah, kemudian kita claim, workspace claim. Di sini kita naikkan menjadi 30 agar tidak ada ya ini nanti sisanya buat yang tadi kan ketebalan 25 tadi. Kemudian ini dibuat 30 karena diproses nantinya diproses milling ini karena di mastercam tadi kita ada kelebihan untuk menghabiskan benda kerja sepanjang 27, maka di sini kita naikkan menjadi 30 seperti itu. Nah, kemudian di situ kita masuk ke Edge Finder. Kita pilih yang opsional. Panjang 160, diameter 10 di sini. Oke. Nah, di situ kita harus mengatur titik 0 terlebih dahulu. Kita akan mengatur yang bagian X. Bagian X terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman suara dari mesinnya kedengeran nggak? Kalau ada suara dari mesinnya tidak kedengeran, Mas. Oh, ya, berarti pas. Ini memang sengaja tak matikan soalnya nanti pas proses takutnya kebesaran, jadi suara dari saya sendiri nggak kedengeran. Jadi Baik. dimatikan saja. Oke, Mas. Siap. Kita lihat dulu di sini. Nah, ini kan hidup lampunya. Nah, ini tandanya kita buat sampai lampunya hidup, tapi jangan sampai jangan kebanyakan seperti itu. Maka kita harus mengatur sedetail mungkin dengan cara proses manual. Nah, ini sudah mati, kita geser lagi. Ini masih hidup. Oke,
yang paling kecil X1 di sini. Nah, kita nyentuh angka 5.000 ya, berarti ya. Nah, di sini 5.000. Oke, habis itu kita naikkan. Nah, kemudian karena tadi kan diameter yang ini kan 10, yang di machine operation yang di edge finder tadi, maka kita harus geser ke sebelah kanan saya ini besar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini sudah pas tengah-tengah dari diameter benda yang di sini. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke offset setting. Situ kita pilih work. Situ kita kasih sumbu X, cari sumbu X di sini. Kemudian kita tekan X 0 titik itu measure. Nah, habis itu kita atur sumbu Y. Kita atur sumbu Y, yaitu kita geser ke sini. Kemudian kita majukan. Habis itu kita turunkan lagi. Z. Kemudian kita atur lagi Y. Ini enggak kelihatan. Maka kita, nah di sini kan hidup lampunya. Maka kita kurangi. Ini kita kasih pas dulu position biar kita tahu angka-angkanya di sini. Nah, minus 5.114. Habis itu kita naikkan. Kemudian Y kita tambahkan lagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga sudah pas tengah-tengah di sini. Nah, maka kita pergi ke offset setting lagi. Kita pindah ke sumbu Y. Kita ketik Y 0 titik measure. Nah, habis itu kita atur yang sumbu Z. Ini kita langsungkan saja dari sini sekalian. Hidup. Mati. Hidup. Nah, ini 30.000 ya, menyentuh angka 30.000. Maka kita langsung masuk ke offset setting. Z, ketik Z 0 titik to measure. Nah, setelah itu kita pergi ke sini. Nah, setelah itu kita ganti pahatnya. Kita ganti pahatnya. Kita masuk ke machine operation, tool management. Nah, tadi kan ada diameter 10. Nah, diameter 10 di sini kita masukkan langsung add into machine to station 1. Kemudian ada pahat diameter 7 ya. Nah, ini kita klik 2 kali saja, terus di sini kita ganti 7. Seperti itu. Tambahkan. Kemudian yang drill. Yang drill tadi kan 10 diameternya.
Ini kita ganti 10. Dan oke. Itu station 3. Nah, ini 1, 2, 3 tadi yang kode untuk toolnya yang di sini. Nah, ini bahat-bahatnya di sini nanti. Nah, habis itu kita coba lakukan pengerjaannya. Pertama itu ini kan masih di sini. Nah, ini kita kasih Z. Nggak usah. Langsung minus 40 untuk Z-nya karena di sini ada Z. Kita input Z. Nah, setelah itu kita coba tutup. Nah, auto. Kemudian kita lakukan pekerjaan. Ini udah terlihat ya teman-teman ya? Sudah. Nah, ini udah otomatis sampai di sini. Nah, ini hasil akhir dari pengerjaan benda kerja tadi. Bentar, saya zoom. Nah, ini kelihatan ya, teman-teman ya. Kelihatan, Mas. Nah, ini berarti proses sudah berhasil. Kemudian kalau sudah, kita matikan mesinnya. Seperti itu. Oh ya, bagi teman-teman nanti kalau praktek jangan lupa nanti untuk menutup pintu di sini. Tadi kan ini hanya simulasi. Nah, untuk proses realnya, proses nyatanya, jangan lupa untuk menutup pintu yang pada mesin. Seperti itu. Ya mungkin itu saja untuk proses milling dari kelompok 3. Oke, saya stop share screen dulu. Nah, jadi seperti itu tadi kurang lebih proses-proses dari proses turning, milling, dilihat dari pengerjaan awal, pembuatan 2 dimensi, sampai ke simulasi SwanSoft seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai perwakilan untuk proses millingnya ya. Nah, kemudian ya mungkin teman-teman ada yang ingin ditambahkan, monggo. Dari aku cukup sih, Mas. Dari aku. Ya, mungkin dirasa cukup, langsung saja saya tutup ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, sekian dari kelompok 3 untuk presentasi pembuatan proses benda kerja yaitu proses turning dan proses milling seperti itu tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.